Akhirnya mereka mengadu ke Kompolnas. Kenapa Kamarudin nggak bisa dilapor? Laporan kami dilimpah-limpah. Ya karena memang ada hoaxnya. Apa yang saya katakan terbukti semua kok. Awalnya memang seperti belum terbukti, tapi kan lama-lama terbukti semua. Contoh peran si Kombes Botak. Saya malah awalnya ragu, ada nggak si Kombes Botak? Ternyata di pengadilan muncul Kombes Susanto, tapi di dalam laporan tanggal 19 kan dikasih tunjuk. Sudah disebutkan pelakunya antara lain Kadif Propam, Karopaminal, para Kaden, Kombes Botak katanya. Apa ini Kombes Botak gitu loh. Ternyata ada yang betul-betul botak itu yang nangis di pengadilan itu loh. Awalnya aku kira itu hoax, ternyata benar. Agak sedikit ragu saya mengucapkannya, tapi karena yang melaporkan ini ada intelijen terkemuka dan terpercaya, ya saya ucapkan juga lah. Makanya Komisi 3 bilang, Komarudin kok tahu semua, jangan-jangan dia dapat suplai intelijen dari Polri, malah digituin. Masa gara-gara gue tahu semua jadi gue harus dilapor ke polisi suruh tangkap? Tangkap aja kalau memang itu, tapi kau hati-hati, yang kau hadapi adalah Elohim gitu loh, karena saya hambanya. Kalau kau mau dihukum silakan. Saya sudah bilang semuanya saya pertaruhkan buat negara ini. Nyawa saya, darah saya, nggak ragu saya. Ibarat kalau saya pinjam istilah orang Muslim, saya sudah mewakafkan tubuh dan jiwa saya untuk negara ini. Saya tidak takut. Opung saya nggak pernah takut. Sampai dipotong-potong leher sama Belanda, apalagi buat sesama saudara kita. Tapi saya bercita-cita negara ini harus diperbaiki. Kepolisian harus diperbaiki. Saya rindu kepolisian yang bermoral, yang humanis, yang Pancasilais. Jangan kalau berduit disambut dengan baik, tapi kalau tak ada duit, peristiwa pidana dibilang tidak ada peristiwa pidana. Saya bisa buktikan itu. Gitu. Jangan kalau orang kaya dilayani dengan sangat baik, tapi kalau kita bawa orang miskin, pura-pura nggak lihat gitu loh. Jangan dong. Udah bawa kemana negara kayak begini? Katanya equality before the law. Setiap orang sama di hadapan hukum. Audi et al. Partem. Audi et al. Partem. Semua orang sama di hadapan hukum. Tapi prakteknya sama nggak? Kalian yang menjawab. Kalian itu kan wartawan, jurnalisme, kontrol sosial. Gitu loh. Karena kalian kontrol sosial, kontrol dengan baik. Jangan mau gabung dengan yang pokja-pokja itu, kelompok kerja. Sehingga beritanya harusnya A ditulis B gitu loh. Jangan. Saya mau wartawan yang mandiri, yang independen. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 40 tahun 19. Kode etik jurnalistik. Mendapat berita harus cover both side. Kan begitu kan? Ada hak koreksi, ada hak jawab. Bagi orang yang merasa haknya disinggung atau disebutkan begitu atau dirugikan kan gitu. Gitu loh, Bang. Terakhir, Bang. Siap. Yang dilaporkan ini kan nggak cuma Abang nih pada saat podcast si Uya Uya. Kan si Uya Uya juga Saya udah bilang sama Uya Kuya. Semua isi daripada wawancara itu adalah tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab Uya Kuya. Saya sudah bilang sama dia, kalau kau diperiksa polisi bilang itu tanggung jawab Kamarudin. Saya udah bilang, saya bebaskan dirimu. Dan itu kan wawancaranya kan panjang. Kenapa cuma dipenggal 1-2 menit? Kalau mendengarkan itu kan dari awal sampai akhir supaya mengerti maksud dan tujuan. Di situ kan ada saya bahas mengenai peredaran narkoba. Di situ saya bahas juga misalnya mafia. Di situ saya bahas juga misalnya mengenai apa itu judi online dan sebagainya. Kenapa yang dipenggal hanya 1-2 menit? Hanya kata mafianya saja. Ya wajar kalau misalnya gini nih, anggota tubuh manusia ada rambut, ada kepala, ada mata, hidung, tenggorokan, telinga, bibir, dada, kaki, paha, tangan, sampai ujung jari kaki kan gitu. Tahu-tahu dipotong, anggota tubuh adalah perut. Ya kan jadi salah. Wah, ini hoax. Masa katanya anggota tubuh perut? Ya kan yang salah yang potong dong. Udah kita urai dari rambut sampai ujung jari, tapi diambil hanya potongannya. Yang salah siapa? Yang edit. Gitu. Makanya waktu saya diingatkan oleh Kabar Eskrim, Bang, jangan berlebihan Bang katanya. Ya saya belum pernah diwawancara wartawan ini. Nggak usah sebut wartawannya. Gitu. Dari mana dia bisa tulis hanya itu? Saya diwawancara hanya oleh Uya Kuya dalam durasi yang panjang. Kenapa dikutip hanya 2 menit? Yang salah siapa Bang? Saya bilang gitu. Ya udah penting hati-hati. Artinya saya pun diingatkan oleh Kabar Eskrim juga saya terima loh. Tanda saya menghormati mereka. Tapi kalau saya disuruh berhenti mengkritik, saya nggak mau. Harus saya kritik supaya ada perbaikan. Karena kepentingan saya bukan untuk saya saja, tapi untuk klien saya juga, untuk masyarakat luas juga. Supaya nanti anak cucu saya hidup di negeri nyaman dan damai. Supaya negara dan pemerintah tidak dikutuki oleh rakyat. Kalau semua adil kan mana ada kutuk, benar nggak? Tapi karena ada yang diperlakukan istimewa, ada yang
dijolimi, yang jolimi jadi mengutuk, benar nggak? Mhm. Gitu. Supaya negaranya jadi berkat harus kita perbaiki. Maka saya ajak teman-teman saya wartawan semua, ayo dong kita perbaiki negara ini, kita perbaiki bangsa negara ini. Dan jangan takut mengkritik, kritiklah, tapi berikan juga solusi, kan begitu. Gitu Bang. Oke, siap Bang. Ya. Tuh, masih panjang. Mau lagi. Bang itu